Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galari Semnur dari kelas 5C, NPM 033022111130. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis terkait artikel yang berjudul Peran Guru dalam Mengoptimalkan Potensi Emosi Anak terhadap Peningkatan Kreativitas Ekspresi pada Pembelajaran Seni Rupa di SD Kota Semarang. Artikel ini disusun oleh Mujiono, Eko Haryanto, dan Gunandi dari Universitas Semarang. Langsung saja pada bagian pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan membahas tentang kecerdasan emosional dan kreativitas yang dimana itu merupakan sebuah keterampilan utama untuk mendukung kesuksesan hidup seseorang. Menurut Lewis and Hoffman 2017, mereka menjelaskan bahwa emosi berperan membantu seseorang melihat peluang terhadap masalah yang dihadapi untuk menjadi kreatif, dan emosi merupakan bagian integral dari proses kreatif. Proses kreatif inilah yang membuat seorang anak dapat menemukan ide-ide yang inovatif. Kecerdasan emosional dan kreativitas adalah keterampilan penting yang harus dikembangkan karena keduanya saling melengkapi dalam mendukung kesuksesan hidup seseorang, baik secara personal maupun profesional. Namun masih banyak masalah-masalah yang muncul adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang guru agar peserta didik mampu menyalurkan emosinya menjadi aktivitas kreatif. Dalam permasalahan tersebut, salah satu kegiatan yang paling sering digunakan untuk mendukung peningkatan kreativitas adalah melakukan praktik berkarya melalui visual. Proses pembelajaran seni rupa di sekolah dasar fokus pada upaya meningkatkan kepekaan emosional dan kreativitas peserta didik. Emosi memiliki peran penting untuk diaktifkan sebagai sumber atau potensi energi dalam mewujudkan proses kreatif sehingga dapat menghasilkan karya seni yang bermakna bagi anak-anak. Beberapa anak sering mengalami kesulitan dan kebingungan sehingga cara termudah bagi mereka adalah menggambar berdasarkan bentuk yang sudah ada atau meniru hal-hal yang telah mereka lihat sebelumnya. Akibatnya, dalam satu kelas, banyak gambar yang serupa atau hampir sama. Anak-anak SD cenderung mengungkapkan ide mereka dengan menggambarkan pemandangan sawah, tumbuhan, dan hewan dalam bentuk yang itu-itu saja. Mereka sering terjebak dalam pola-pola yang monoton dan kurang berkembang dalam mengekspresikan imajinasi mereka. Selain itu, emosi anak-anak seringkali terpendam dan sulit mereka mengungkapkan secara lisan. Ketika ditanya oleh guru, mereka sering hanya diam, membuat guru kesulitan mendorong mereka untuk lebih berekspresi. Padahal jika dieksplorasi, bentuk ungkapan visual anak sangatlah unik dan khas. Selanjutnya, yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu guru melakukan wawancara pada beberapa SD di Kota Semarang. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 15 orang guru SD Negeri Semarang dengan masa mengajar bervariasi dari 5-40 tahun dan merepresentasikan tingkat kemajuan akademik SD. Pengalaman 5 tahun membuat guru berpengalaman menerapkan metode mengajar seni rupa dan memahami psikologi dan karakteristik anak. Observasi terhadap proses pembelajaran dan hasil gambar anak dapat menjelaskan informasi mengenai strategi mengajar guru. Lanjut, guru-guru yang dilibatkan sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Mereka dalam membelajarkan seni rupa telah berpengalaman dengan menggunakan acuan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Guru telah melakukan pengelolaan komponen pembelajaran yang mencakupi tujuan, metode, bahan, dan evaluasi dengan menuangkan pada silabus dan rencana pembelajaran atau RPP. Guru dalam setiap pembelajaran berpedoman pada RPP. Pembelajaran menggambar terdiri tahapan kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Guru mampu membangun suasana kelas yang dapat menstimulus anak agar mampu mengenal, memahami, dan menyalurkan emosinya. Guru harus berperan meningkatkan kecerdasan emosi anak sehingga mereka memiliki keterampilan kreativitas artistik dalam berkarya seni visual. Emosi positif maupun negatif dalam tingkatan tertentu dari setiap anak perlu digali, dieksplorasi, dan diendapkan melalui guru agar endapan emosi dapat menghasilkan informasi-informasi, ide, mimpi, dan keinginan yang dapat berguna dalam proses kreatif. Ketiga, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam sekaligus menjelaskan hubungan sebab akibat atau proses yang terjadi di balik fenomena tersebut. Deskriptif kualitatif berfokus pada menggambarkan fenomena atau keadaan secara detail dan mendalam, dan juga data yang dikumpulkan bisa melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Lanjut keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti berusaha menyelidiki mekanisme penciptaan suasana dalam kelas yang dilakukan guru-guru sekolah dasar di Kota Semarang dalam upaya mengelola dan mengendapkan emosi anak agar menghasilkan karya yang kreatif. Berikut yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara 15 orang guru di SD Negeri Semarang. Keenam, teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu diawali dengan reduksi data-data, sajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen analisis tersebut, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dan siklus. Proses ini merupakan langkah sistematis dalam analisis data kualitatif, dimulai dengan menyederhanakan data atau reduksi, menyajikan data dalam bentuk terstruktur atau sajian data, dan berakhir dengan menarik makna atau kesimpulan berdasarkan temuan. Lanjut ketujuh, subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu 15 orang guru di beberapa SD negeri Kota Semarang, terutama di Kecamatan Semarang Tengah, Gajah Mungkur, dan Bayumanik. Kedelapan, hasil penelitian. Temuan yang menarik perhatian dalam penelitian ini adalah guru kurang memiliki kepekaan untuk menghadirkan tema gambar yang khusus merujuk suasana kebahagiaan. Kebahagiaan rata-rata dimunculkan hanya pada narasi visual, sebuah ilustrasi pemandangan alam, pemandangan kota, flora dan fauna, atau kegiatan sehari-hari. Masih sedikit perlakukan guru yang meminta anak untuk menghadirkan suasana kebahagiaan dalam bentuk ungkapan bebas ekspresi berupa goresan warna dengan bentuk-bentuk non-representatif. Sebagian besar guru telah mampu melakukan pendekatan inspiratif tersebut bagi anak yang sedang dalam kondisi bahagia. Menurut Sumarjo 2020, guru telah mampu memiliki kompetensi dalam mendorong anak untuk dapat mengamati, menggunakan, memahami emosi perasaan bahagia, mengelola emosinya dalam tujuan kreatif. Guru SD secara intensif telah mendampingi proses menggambar anak secara kreatif. Karakteristik gambar anak yang sedang dalam emosi bahagia akan cenderung dapat terselesaikan. Garis membentuk subjek figur yang lebih sempurna. Bidang-bidang subjek telah terwarnai secara merata. Pembentukan berorientasi dalam ungkapan corak realistik dengan goresan garis dan goresan warna yang tertata rapi. Kreativitas gambar yang dihasilkan menunjukkan subjek dan pewarnaan yang sudah sempurna dan selesai. Pembentukan subjek gambar sudah terwujud dan memiliki pesan yang ingin disampaikan secara jelas. Gambar menunjukkan kekuatan komposisi yang relatif harmonis dan seimbang. Hal tersebut didukung penataan subjek gambar yang tertata baik, garis arsir dan kontur figur yang cenderung rapi, anak yang sedang mengalami masalah kesulitan dalam menggambar, dan hasil gambarnya kurang optimal. Kreativitas gambar menunjukkan subjek dan pewarnaan yang belum sempurna dan belum selesai.
Pembentukan subjek gambar terwujud namun belum tuntas narasi yang ingin disampaikan. Namun, kelebihan gambar anak tersebut dari sudut pandang pendekatan ekspresivisme, gambar menunjukkan kekuatan ekspresi garis yang kuat tetapi cenderung acak, asal tidak serius dan belum menunjukkan selesai. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru menggunakan strategi pendekatan inspiratif melalui stimulus individual dan klasikal untuk mewujudkan ide anak dalam menggambar. Pendekatan inspiratif lebih didominasi dilakukan untuk membangun dan memperdalam pengalaman emosional rutin atau insidental anak yang sedang berbahagia. Sebagian besar guru kurang memiliki kesadaran dan kurang memiliki tindakan khusus dalam menstimulus anak yang sedang bermasalah dan mengerahkan potensi emosi kesedihan itu. Untuk menjadi ide yang divisualisasikan dalam gambar, hasil gambar anak yang sedang berbahagia menunjukkan kecenderungan kreativitas gambar yang baik. Terlihat pada tema yang bervariasi, seperti liburan, cita-cita, orang yang disayang, kegiatan yang disukai, dan lingkungan alam. Pembentukan yang realistik, pewarnaan yang rapi, dan memenuhi bidang pembentukan figur atau subjek lainnya secara rata dan rapi. Sedangkan gambar anak yang sedang mengalami masalah atau sedih menunjukkan belum sempurna dan tuntas, akan tetapi goresan garis dan warna cenderung kuat dan spontan. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hasil analisis judul artikel di atas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.